Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudah. Sekarang masuk ke materi hadis yang kelima ya. Judulnya apa? Pentingnya persatuan dan peringatan dari perpecahan ya. Baik, kita baca hadisnya. Dari Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami suatu hari setelah salat subuh dengan nasihat yang sangat mendalam, mau'izah balighah, nasihat yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, yang menyebabkan mata menangis, ya. Wa wajilat minhal qulub, menyebabkan hati takut. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, inna hazihi mau'izatu muwaddi'in. Sesungguhnya ini merupakan nasihat orang yang akan berpisah. Muwaddi'. Muwaddi' ya, orang yang akan berpisah, ya. Famaza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Lalu apa yang engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan kalian satu, agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in abdun habasyiyun, walaupun dia seorang hamba sahaya dari Habasyah, ya. Fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian yara ikhtilafan katsira, ia akan melihat perbedaan yang banyak. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa innaha dhalalah, karena perkara-perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Siapa yang mendapati hal tersebut dari kalian, mendapati perpecahan, fa alaihi bisunnati, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, gigitlah ya sunnah tersebut dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham, ya. Ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar umat bersatu dan menjauhi perpecahan, ya. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama siapa? Abu Najih, ya, Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anha. Berapa nasihat Rasulullah SAW di situ? Berapa nasihatnya? Pertama apa? Usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, ya. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan mematuhi pemimpin kalian walaupun dia seorang hamba sahaya dari Habasyah, ya. Kemudian apa lagi? Wa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Apalagi pesannya Rasulullah SAW? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama karena dia merupakan kesesatan. Kemudian ketika kita hidup di zaman perpecahan, ya, apa yang bisa menyelamatkan kita? Fa'alaihi bisunnati, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Kemudian beliau takkid, beliau perkuat lagi, ya, perintah berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, yaitu apa? Addu 'alaiha bin nawajiz, ya, gigit sunnah tersebut dengan geraham kalian, ya. Di antara yang diperhatikan oleh agama kita adalah memberikan nasihat, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberi nasihat, ya. Kata Allah, wa'izhum, berikan nasihat kepada mereka, ya. Karena dengan nasihat-nasihat itu hati manusia jadi lembut, jadi takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi bersemangat untuk beribadah. Ya, nasihat tentang apa? Nasihat tentang taat kepada Allah, nasihat tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan, tentang hari berkumpul, ya, dan sebagainya, ya. Jangan disepelekan masalah nasihat, masalah memberi nasihat. Sekarang kan banyak orang menyepelekan masalah memberi nasihat, ya kan? Ngomongnya tentang surga mulu, tentang neraka mulu, ya kan? Padahal hati kita butuh kepada nasihat, dan Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang berpaling dari nasihat. Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah, ya. Kenapa mereka berpaling dari peringatan, dari nasihat? Famalahum 'anit tadhkirati
mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari nasihat? Diberi nasihat, ya diberi wejangan-wejangan, ya mereka berpaling, tidak mau mendengar, ya apalagi mengerjakannya. Ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah mereka adalah keledai-keledai yang menjauh, ya farrat min qaswarah, yang lari dari singa, ya farrat min qaswarah, lari dari singa. Keledai kalau keledai liar, ya melihat kuda, melihat singa, mereka takut, ya mereka akan lari sejauh-jauhnya. Nah, ada orang seperti itu, nggak mau mendengar nasihat, bahkan ya lagi di masjid sibuk dengan urusannya sendiri, main HP, ngobrol, ya ustadznya lagi ceramah, ya kan, bahkan lagi sholat Jumat, imamnya lagi khutbah, dia sibuk main HP-nya, ya nggak mau mendengarkan. Ya padahal namanya nasihat itu bermanfaat bagi kita, ya. Nah, dan lihat bagaimana Rasulullah memberi nasihat, ya. Kata Al-Irbad Ibnu Sariyah, mau'izatan balighatan, nasihat yang di sini diterjemahkan nasihat yang mendalam, ya. Nasihat yang mendalam, ya. Dan kelihatan pengaruh dari nasihat yang diberikan Rasulullah tersebut, yaitu apa? Mata para sahabat menangis, hati mereka jadi takut, ya. Zarafat minhal uyun, ya. Kalau nasihat-nasihat itu menyentuh hati seseorang, maka matanya akan menangis, ya, dan hatinya jadi takut untuk berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking ya dalamnya nasihat Rasulullah tersebut, seolah-olah itu adalah nasihat orang yang akan berpisah, ya, berpisah dengan keluarganya. Ketika orang mau berpisah dengan keluarganya, apakah dia mau melakukan safar atau dia akan meninggal dunia, ya kan? Tentu pesannya itu benar-benar disampaikan dari hati, ya kan? Orang mau safar jauh nggak tahu apa masih pulang atau tidak, kan? Kemudian atau orang akan meninggal dunia, tentu yang dipesankan adalah hal yang sangat penting, dan dia sendiri benar-benar serius untuk menyampaikan pesan tersebut. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan pesan, sehingga disifati pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah itu dengan apa? Mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat mendalam, ya, membuat mata para sahabat menangis. Ini menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang lembut hatinya. Dinasihati mereka apa? Mereka menangis, menguraikan air mata, ya. Wajilat minhal qulub, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin keras, bukan malah mendebat yang beri nasihat. Zaman sekarang kan begitu, orang beri nasihat didebat, dibantah, ya kan, diubah-ubah ucapannya, dipotong-potong ucapannya. Lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim, bagaimana mereka diberi nasihat oleh Rasulullah SAW, hati mereka takut dan mata mereka mengalirkan air mata. Ya, karena ini orang tersentuh hatinya, orang yang bisa tersentuh hatinya dengan nasihat itu orang yang lembut, yang hatinya lembut, ya kan. Kalau hatinya kasar, mana dibacakan ayat Quran pun, ya, enggak tersentuh hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah pesan orang yang akan berpisah, ya. Seolah-olah ini adalah pesan orang yang akan berpisah. Maka beri kami nasihat, beri kami wasiat yang penting, ya, mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah engkau meninggal dunia, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Apa nasihat beliau? Tadi, usikum bitaqwallah, ya kan? Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yaitu apa? Ya, taqwallah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Bertakwa kepada Allah itu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Raja'an li sawabihi wa khaufan min iqabihi. Karena berharap akan pahalanya dan takut dari hukumannya. Itu makna takwa. Catat di situ. Takwa maknanya apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahalanya dan takut akan siksanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat agar kita bertakwa, ya. Bukan hanya kita, orang-orang yang terdahulu, orang-orang terkemudian, ya, diberi wasiat oleh Allah agar bertakwa. Kata Allah, wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah.
ya sesungguhnya telah kami berikan wasiat ya kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian ya. Dan juga kepada kalian telah kami berikan wasiat. Apa wasiatnya? Anittaqullah, yaitu bertakwa kepada Allah. Kerjakan perintah Allah karena mengharapkan pahalanya. Jauhi larangan Allah karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Takwa diambil dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya melindungi. Apa artinya? Melindungi diri ya dari murka Allah, dari siksa Allah. Bagaimana cara melindungi diri dari murka Allah? Dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah kata yang diulang-ulang dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya ya. Dijelaskan oleh ulama makna takwa yang sebenar-benarnya itu adalah an yuta'a fala yu'sa, yaitu ditaati tidak dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa, ya diingat Allah tidak dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, dan disyukuri tidak dikufuri ya. Dan Allah sediakan ganjaran besar bagi orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraj, yaitu jalan keluar dari kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan kemudahan ya dari perkaranya ya. Makanya kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun ya kan, baik ketika ada orang ataupun tidak, ketika bersama-sama maupun sendiri ya. Karena itu Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah, yakni jangan langgar perintah Allah, kerjakan perintah Allah ya, jangan langgar larangannya dimanapun kalian berada. Oke, ketika sendiri, ketika bersama ya. Nah, ini susah ibadah kalau sendiri ya kan. Padahal itulah yang dikatakan sebenar-benar takwa ya. Ya. Kemudian perintah Rasulullah yang kedua apa? Apa perintah yang bukan perintah, nasihat Rasulullah yang kedua apa? Wasam'i wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Ya, kepada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin ya. Karena dengan taat kepada mereka ya wujudlah kebaikan ya. Terwujudlah persatuan. Ya, ijtima'ul kalimah ya. Ya, terwujudlah penegakan hukum. Orang-orang yang melakukan pelanggaran diberi sanksi. Coba kalau nggak ada ketaatan kepada pemerintah, bagaimana menghukumi orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya kan? Kemudian bisa tercapai keamanan terhadap diri, terhadap masyarakat, terhadap harta benda, terhadap kehormatan. Coba kalau orang nggak mau taat kepada pemerintah, semua mau dia, ya kan, kacau balau negeri, berantakan, ya kan? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin wajib taat kepada pemerintahnya ya, selama dalam perkara yang ma'ruf, ya. Karena kata Rasulullah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan terhadap makhluk kalau merupakan maksiat terhadap pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemimpin ya, ada perkara mungkar yang dilakukan, perkara mungkarnya saja yang tidak ditaati. Adapun perkara ma'ruf yang lain yang dia perintahkan wajib ditaati. Ya, dia ada 10 perintahnya, ya 10 ketetapannya. Satu melanggar agama, yang satu ini aja tidak ditaati, tapi tidak memberontak kepada penguasa ya. Yang lainnya yang ma'ruf wajib ditaati, dijalankan ya. Pemerintah menetapkan ya aturan-aturan demi kemaslahatan, kita jalankan ya. Jangan menyelisihi. Kalau menyelisihi terjadi apa? Terjadi ya perpecahan ya. Jangan menyelisihi pemerintah kita. Ya. Bahkan kata Rasulullah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintah siapa? Hamba sahaya dari Habasyah, ya kan? Dalam riwayat ini dikatakan abdan habasyian mujadda'al atraf, yaitu seorang hamba sahaya yang buntung anggota tubuhnya, mungkin kakinya, tidak sempurna ya tubuhnya. Wajib taat gak? Wajib taat karena dia sudah diangkat jadi pemimpin ya. Karena dia sudah diangkat jadi penguasa di antara kaum muslimin, ataupun dia sudah terpilih jadi pemimpin kaum muslimin. Nah, jadi kalau memberontak, ya mana yang lebih besar, bahayanya atau keuntungannya? Bahayanya, ya. Adalah negara-negara yang memberontak pada penguasanya, hancur lebur, ya kan? Hancur lebur semuanya. Oleh sebab itu,
Tidak boleh memberontak kepada penguasa selama dia tidak melakukan kekafiran yang sangat-sangat jelas, ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan para sahabat, ya, untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin ketika terjadi perpecahan, ya. Ini namanya, kata ulama, alamun min a'lamin nubuwah, yaitu salah satu tanda-tanda kenabian. Nabi yang memberitahu sahabat, setelah saya meninggal dunia pasti nanti terjadi perpecahan-perpecahan. Dan memang, ya kan, sejak tahun 35 Hijriah ada perpecahan-perpecahan, muncul firqah-firqah. Firqah apa yang pertama muncul? Khawarij, ya kan, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian muncul apa? Syiah. Kemudian muncul firqah-firqah yang lain, Qadariyah, Jabariyah, muncul Mu'tazilah, muncul Sufiyah dan sebagainya, ya. Rasulullah SAW sudah memberitahu para sahabat, ya, mengenai perpecahan yang akan terjadi setelah beliau. Kemudian Rasulullah berikan solusinya. Apa solusinya ketika terjadi perpecahan? Apakah kita mengikuti sunnah? Enggak mengikuti pendapat guru kita, mengikuti pendapat fulan dan ilan, tidak, ya. Bebas pendapat apa saja. Kata orang Mesir, antahur ma'lam tadur. Kamu bebas selama enggak merugikan orang lain, tidak. Ketika ada perpecahan, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena dia pemersatu. Rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bifahmi salafil ummah. Ya kan? Semuanya sepakat itu di antara umat Islam ini. Ya. Tapi ada yang enggan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dengan takwil-takwilnya. Sehingga yang makin banyak firqah, makin banyak golongan yang muncul, ya. Kata Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalian berselisih mengenai sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Mengembalikan kepada Allah yaitu mengembalikan kepada hukum Al-Quran. Gimana hukumnya dalam Quran? Mengembalikan kepada Rasul, kalau Rasul SAW masih hidup, kembali kepada beliau, ya. Temui Rasulullah, ya. Kemudian tanyakan hukumnya. Kalau Rasulullah sudah enggak ada seperti zaman kita ini, bagaimana kita kembali kepada Rasul? Yaitu kembali kepada hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih mengenai sesuatu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, ya. Kemudian Rasulullah menambahkan, yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyyin, ya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, itu solusi menghadapi perpecahan. Kalau umat semuanya, ya, mengikuti pemahaman, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka perpecahan akan, ya, berkurang di tengah-tengah umat, ya. Maka perpecahan berkurang di tengah-tengah umat. Tapi ada yang mentakwil, ada yang menggunakan hadis modhu, ada hadis palsu, ada yang menggunakan ra'yunya, akalnya, ya, sehingga timbul berbagai macam perpecahannya. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya sekedar mengingatkan agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah takkid lagi, addu 'alaiha bin nawajiz, yaitu apa? Gigit sebenar-benarnya, seperti orang yang akan tenggelam di laut. Dia punya tali, satu-satunya tali, ya kan? Maka dia benar-benar pegang tali itu supaya jangan lepas, ya. Kalau lepas ya udah tenggelam, ya kan? Ada tali penyelamatnya satu aja gitu. Maka dia benar-benar, ya, pegang sekuat-kuatnya. Kalau dia lepas, maka dia akan tenggelam. Begitu juga dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, gigit sekuat-kuatnya, pegang teguh sebenar-benarnya. Ya, kalau kita lepaskan, maka kita akan celaka, ya, tersesat. Ini penjelasannya, ya. Kita lihat perawinya siapa? Perawinya adalah Irbad ibnu Sariyah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, ya. Kunyahnya Abu Najih. Kunyahnya siapa? Abu Najih Al-Irbad ibnu Sariyah, ya. Dan Al-Irbad itu adalah termasuk ahlu suffah. Ahlu suffah yaitu orang-orang miskin dari kaum muslimin yang hidup masa Rasulullah SAW. Sebagian besar adalah orang-orang muhajirin yang menetap di Masjid Nabawi. Orang-orang miskin di masa Nabi SAW. Dan mereka kebanyakan dari orang muhajirin yang tidak punya tempat di Madinah, ya. Mereka tinggal di Suffah, yaitu suatu bangunan yang terpisah dari Masjid Nabawi, tapi atapnya masih satu dengan masjid, ya. Ya, itu disebut dengan as-suffah. Orang-orang yang tinggal di dalamnya disebut dengan ahlu suffah. Abu Hurairah juga termasuk, ya. Kemudian Al-Irbad juga termasuk, ya. Taib. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini, ya. Panggilannya siapa? Abu Najih. Nah, kemudian kita lihat perjalanan hidupnya,
Ya sekilas ya. Satu, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan termasuk ahlu sufa. Abu Najih atau Al-Irbad Ibnu Sariyah, dia termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian termasuk orang yang menangis yang disebutkan dalam surah Taubah. Ya, termasuk orang yang menangis ya, yang Allah SWT puji mereka dalam surah Taubah ya. Yaitu apa? Dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Lantas mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Jadi mereka ingin jihad bersama Rasulullah SAW. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin, ya kan, tidak punya kendaraan untuk bertempur. Tidak punya apa? Tidak punya kendaraan kuda ya untuk berperang. Ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak punya kendaraan untuk mereka. Maka Rasulullah SAW ya suruh mereka pulang. Suruh mereka pulang ya. Dan mereka pulang dengan sedih ya. Mereka pulang dengan sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, laisa 'alad du'af wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazana ala yajidu ma yunfiqun ya. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya engkau sediakan kendaraan bagi mereka untuk berperang, qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi ya, engkau berkata, Nabi berkata, saya tidak dapat kendaraan untuk membawa kalian ke medan pertempuran ya. Tawallau, mereka pun pergi. Wa ayunuhum tafidu minad dami, sedangkan mata mereka menangis ya. Itu sahabat dulu ya. Mereka orang-orang fukara, orang miskin, enggak punya peralatan untuk berperang, enggak punya kuda, ya, enggak punya onta untuk berperang. Mereka datang kepada Nabi, minta Nabi sediakan kendaraan. Nabi pun enggak ada kendaraan yang bisa mereka pakai zaman itu, kuda atau onta. Sehingga mereka pergi, sedangkan mata mereka menangis ya, karena mereka enggak bisa berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu semangatnya para sahabat ya. Kalau sekarang mungkin orang ya takut berjihad, takut mati di medan perang. Kalau sahabat justru mereka berbondong-bondong mau ikut jihad ya. Yang enggak punya kendaraan pun datangan kepada Rasulullah untuk dicarikan kendaraan. Rasulullah SAW enggak punya kendaraan untuk membawa mereka. Kemudian mereka pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih ya. Ya. Nah, coba ya. Dan termasuk di antara mereka siapa? Al-Irbad Ibnu Sariyah. Ketika mereka tidak memiliki apa yang dibawa untuk berjihad, mereka menangis dengan penuh kesedihan karena luput dari kebaikan. Apa kebaikannya? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu jihadnya ada aturannya ya, jihad dengan pemerintah, bukan dengan jihad dengan sendiri-sendiri ya. Kemudian wafat di Hims. Hims ya, yaitu di negeri Syam di Syria zaman sekarang ya, tahun 75 Hijriah. Kemudian kita lihat pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, anjuran untuk mengagungkan sunnah dengan sungguh-sungguh. Anjuran untuk memuliakan al-hasu ala ta'zimi sunnatin Nabi SAW ya. Yaitu anjuran untuk mengagungkan sunnah Rasulullah SAW ya. Dan berpegang teguh dengannya. Anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Menjadikannya sebagai pedoman kita, sebagai acuan dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan duniawi ya. Yang menunjukkan hal tersebut apa? Sabda Nabi SAW yaitu addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham kalian. Mana yang paling kuat gigi kita? Gigi seri, gigi taring atau gigi geraham? Gigi geraham. Kalau kita ngunyah kan apa? Gigi geraham kan? Ya kan, ngunyah yang keras geraham kan? Karena dia yang paling kuat. Rasulullah perintahkan gigit sunnah ini dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Pegang teguh ya kan? Jangan ya, kadang-kadang orang berpegang teguh dengan sunnah ya sebentar aja, lagi sulit, lagi susah, lagi ada teman, setelah itu tinggalkan ya. Sunnah apa saja? Sunnah dalam hal apa saja ya, bukan dalam perkara tertentu aja ya. Sunnah itu maksudnya apa? Yaitu jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Baik itu i'tiqad, akidah, baik itu amal, baik itu petunjuk-petunjuk beliau, baik akhlak ya. Itu maksud dari sunnah ya. Baik. Bukan sunnah perkara-perkara yang dianjurkan saja, tapi sangat luas cakupan sunnah. Baik menyangkut akidah kita, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik amal ibadah kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Baik petunjuk-petunjuk dalam
berbagai macam ya lini kehidupan kita mengikuti Rasulullah SAW. Baik akhlak Rasulullah SAW kita ikuti ya. Jangan sampai orang akidahnya bagus, akhlaknya tidak, ya kan? Akhlaknya, muamalahnya dengan manusia kurang baik ya. Padahal ya agama kita memerintahkan ya 3 perkara ya. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pertama terkait hubungan kita dengan Allah, apa pedomannya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ya kan? Kemudian terkait dengan diri kita sendiri. Kita ini manusia, terkadang jatuh ke dalam dosa. Maka bagaimana solusinya? Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kalian terjatuh kepada perbuatan dosa, lakukan kebaikan setelahnya. Dan kebaikan terbaik setelah berdosa adalah taubat, ya kan? Maka kebaikan itu akan menghapuskan ya dosa. Taubat akan menghapuskan dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya. Yang ketiga terkait dengan manusia, yaitu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak yang baik kepada manusia, ya kan? Di sini mengatur 3 hubungan kita. Hubungan dengan Allah, itu bertakwa kepada Allah. Hubungan dengan diri sendiri, yaitu apa? Jaga diri sendiri dari dosa. Kalau terjatuh kepada dosa, hapuskan dengan taubat dosa tersebut. Yang ketiga terkait hubungan dengan manusia, yaitu apa? Berakhlak baik, ya kan? Nah, hadis ini menganjurkan kepada kita agar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, baik dalam akidah, baik dalam amal ibadah, baik dalam petunjuk-petunjuk beliau al-hadyu maupun dalam akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita akidahnya bagus, ibadahnya sesuai sunnah, tapi akhlaknya tidak, ya muamalahnya dengan orang lain kurang baik, bahkan dengan istrinya sendiri, dengan anaknya, ya salah tapi nggak bertanggung jawab kepada anaknya, ya kan? Anaknya dibiarkan terlantar, dia kawin lagi, ya kan? Bapaknya kawin lagi, kawin sana sini. Kemudian apalagi faedah dari hadis ini? Sunnah khulafaur rasyidin menjadi dasar hukum Islam. Apa khulafaur sunnah? Apa yang dimaksud dengan al-khulafaur rasyidin? Kemarin kita jelaskan, ya. Al-khulafa adalah apa kemarin? Para pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin, bukan dalam nubuah. Kenabian nggak bisa diwariskan, ya kan? Jadi Abu Bakar Umar itu bukan nabi setelah Nabi Muhammad, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi khulafa maksudnya mereka adalah pengganti para nabi dalam mengatur ya pemerintahan Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-khulafa anahum khulafa'u lirrasul. Khulafa itu mereka adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu li khilafati nabiyhi. Allah pilih mereka untuk menggantikan nabinya wa qiyadatil ummah ba'da rasul, dan memimpin umat setelah Rasul. Menggantikan nabi dalam apa? Dalam kenabian, dalam menyampaikan risalah, ya, dalam memimpin umat. Ar-rasyidin, kan al-khulafa ar-rasyidin. Apa ar-rasyidin? Ar-rasyidin diambil dari kata ar-rusdu, ya. Wa huwa diddul ghayy, yaitu lawan dari kesesatan. Berarti ar-rasyidin itu orang yang lurus jalannya, yang mendapat petunjuk, ya. Al-mahdiyin. Al-mahdiyin jamu al-mahdi. Al-mahdiyin jamak dari al-mahdiyin. Apa itu? Man hadahullahu ilal haqqi was-shawab. Orang yang Allah beri petunjuk kepada kebenaran dan kepada kebenaran, ya. Li'anna Allah hadahum, karena Allah telah memberi mereka petunjuk. Karena Allah telah memberi mereka petunjuk, ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mengikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin, ya. Yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Nah, jadi dalam beragama kita juga mengacu kepada pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim, ya kan? Nah, ini yang belum banyak diketahui orang, ya. Mereka bilang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu aja, tanpa menyertakan ya dengan pemahaman sahabat. Mereka pemahaman yang paling benar terhadap agama ini, ya. Kemudian menjelaskan hukum bid'ah, bahwa perkara tersebut tidak boleh dan semuanya disifati dengan sesat, ya. Di sini menjelaskan apa?
hukum bid'ah. Apa itu bid'ah? Perkara yang baru dalam agama. Perkara-perkara baru yang dibuat ya dalam agama ini, ya. Muhdatsat, ya dalam hadis ini apa istilahnya? Muhdatsat, ya. Kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara baru yang ada-adakan, ya. Muhdatsatil umur jam'u muhdats. Muhdatsatil umur, muhdatsat jamak dari kata muhdats, ya. Wal muhdats fid din, muhdats dalam agama itu apa? Ma laisa lahu aslun fi kitabillahi wala sunnati rasulillahi minal umuril hawadits. Yaitu apa yang tidak ada dasarnya dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah, dari perkara-perkara yang baru. Dari perkara-perkara yang baru, nggak ada dasarnya, ya. Dari Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah SAW, ya. Itu disebut dengan bid'ah. Kita tidak boleh mengikuti apa? Perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Ingat nih, dalam agama. Jangan orang bantah, ya kan? Kalian anti bid'ah, tapi kalian buat bid'ah juga. Apa bid'ah yang kamu lakukan? Ya, makan pakai sendok, ya, pergi pakai motor, naik pesawat. Ya, kenapa kalian naik onta? Itu kan. Padahal Rasulullah naik onta. Ya, di zaman Rasulullah nggak ada pesawat. Itu perkara duniawi silahkan, ya. Perkara duniawi silahkan, ya kan? Kata Syekh Shalih Fauzan apa? Kullu muhdatsatin fid din, ya. Setiap bid'ah dalam agama, ya kan? Amma ma uhdisa fi umurid dunya, adapun perkara-perkara yang diada-adakan dalam perkara dunia, kal marakib, seperti kendaraan-kendaraan, wal malabis, pakaian-pakaian, wal masakin, rumah-rumah, haza laisa bid'atan, ini tidak bid'ah. Kalau orang menciptakan kendaraan yang baru, yang lebih cepat dari onta, dulu zaman onta, sekarang zaman Toyota katanya, boleh nggak? Ya boleh, ini perkara duniawi. Dulu Rasulullah pakaiannya mungkin tidak seperti kita, ya, zaman sekarang ini, ya. Boleh, ya boleh, ya kan. Ataupun rumah mereka dulu kotak segi empat, di atasnya atapnya pelepah kurma gitu doang. Sekarang kita rumahnya apa? Ada yang rumahnya 4 lantai, 5 lantai, apartemen yang tinggi, ya kan, menjulang ke langit. Boleh nggak? Boleh, ya. Atau sarana-sarana kehidupan kita ini, kita pakai handphone, pakai laptop, pakai motor, ya kan, pakai peralatan-peralatan segala macam dalam kehidupan, jam tangan segala macam, pakai kacamata, apakah itu boleh? Boleh, kan? Ini duniawi, ya. Haza minal manafi' allati abaha Allahu li'ibadi. Ini adalah hal-hal bermanfaat yang Allah bolehkan bagi hambanya. Innamal kalam fid din, bid'ah itu hanya dalam perkara agama. Fala yajuzu li ahadin an yuhdisa fid din syai'an laisa fi kitabillahi wala sunnati rasulih. Tidak boleh bagi seseorang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa in kana qasduhu hasanan, walaupun maksudnya baik, kan baik, ya kan? Nggak boleh baik, ya, walaupun maksudnya baik, ya. Seperti diceritakan ada seseorang yang sholat habis subuh dengan rakaat yang sangat banyak, ya kan? Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Kata dia, kan maksud saya baik, ya kan? Masa orang berbuat baik tidak boleh, ya? Kata Sa'id bin Musayyab apa? Kata beliau, nggak ada lebih berbahaya daripada kamu menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah buat begitu, ya. Semua yang melakukan bid'ah ini semua mengatakan baik. Masa orang ibadah dilarang, ya kan? Ya kita nasihati aja, ya kan, pelan-pelan, lemah lembut. Apalagi kalau keluarga kita, kan, ya nasihati, terangkan pelan-pelan. Ya. Jangan buru-buru mau dapat hasil, ya kan, jangan buru-buru mau dapat hasil, ya. Sekali diterangkan mau langsung orang berubah, enggak. Dulu kita juga berubahnya susah sekali, ya kan, pelan-pelan aja, ya kan. Dakwahi terus menerus, ya, pelan-pelan. Harus lihat tempat yang cocok, berbicara kepada orang yang sesuai, ya kan. Ilmunya juga harus, ya, menguasai, ya. Karena mereka ahli debat juga, Enggak pernah. Saya tahlil, bukan tahlilan. Tahlil itu la ilaha illallah. Kalau tahlilan acaranya gitu kan. Iya, nasi.
Ya itu masalahnya. Kullu bid'atin dhalalah. Ini ada pengecualiannya enggak? Kata Rasulullah kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah dalam agama sesat semuanya. Yang menyebutkan begitu Rasulullah ya. Jadi enggak ada bid'ah hasanah. Ya kan? Enggak ada. Kan ada orang bagi bid'ah jadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Enggak semua bid'ah sesat. Kata Rasulullah apa? Kullu bid'atin dhalalah. Karena agama sudah sempurna. Apa yang ditambah-tambah dengan hal baru? Yakin enggak agama kita sudah sempurna di masa Rasul? Yakin kan? Yakin, saya yakinnya. Quran yang menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Itu di Haji Wada, ya tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, di hari Jumat, ya kan? Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah dengan ayat ini. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagimu. Udah sempurna, apapun yang yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Terus kenapa kita tambah, ya kan? Dengan ibadah yang baru, seolah-olah kita protes kepada Rasulullah. Belum cukup yang kau ajarkan wahai Muhammad SAW. Kami buat yang baru supaya lebih mantap. Nggak bisa ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan Rasulullah kadang-kadang juga banyak yang tertinggal kan. Rasulullah zikir banyak sekali zikir Rasulullah. Mau masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, ya kan? Setelah sholat, ya kan? Zikir pagi, zikir petang, zikir naik kendaraan, zikir ketika menanjak, ketika menurun, banyak sekali zikir Rasulullah SAW. Itu aja nggak sanggup kita kerjakan. Kenapa kita buat yang baru? Ya. Apa? Ya makan makanan halal, makanan. Ya, mau bagaimana? Oh, makanan kok nggak ada apa makanan ke makanan. Ya udah kamu makan. Ya. Ya. Yang kelima, peringatan terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena dapat menyebabkan perpecahan dalam agama Allah Ta'ala. Di masa sahabat kan nggak ada bid'ah sama sekali. Jangan dituduh sahabat melakukan bid'ah. Nggak ada seorang pun sahabat melakukan bid'ah. Mereka semua ahlu sunnah, ya kan? Mereka semua orang-orang pegang teguh dengan sunnah. Bid'ah muncul ya setelah munculnya firqah-firqah itu, ya. Nggak ada. Kalau dikatakan Umar pernah mengatakan ni'matul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya itu di masa Rasulullah SAW kan Rasulullah salat tarawih itu sendiri. Kemudian sahabat juga sendiri-sendiri. Kemudian beberapa malam Rasulullah berjamaah dengan sahabat ya. Kemudian di malam yang ketiga atau keempat jamaahnya makin membludak di masjid. Maka Rasulullah khawatir kalau salat tarawih ini diwajibkan, maka Rasulullah salat di rumahnya, ya kan? Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Umar kembali memerintahkan untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah, ya kan? Maka sahabat berjamaah lah sholat tarawihnya, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab ya. Maka Rasulullah Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maksud sebaik-baik bid'ah adalah ini dari perkataan Umar? Ya, apakah sholat tarawih bid'ah? Tidak, udah ada di masa Rasulullah SAW. Maksud perkataan Umar ini adalah ya bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa artinya perkara yang baru, ya. Perkara yang baru, ya. Dan tidak mungkin diwajibkan lagi. Rasulullah SAW sudah meninggal, ya kan? Jadi sebabnya sudah hilang. Sebab kekhawatiran Rasulullah sudah hilang. Maka kembali ke hukum asalnya, yaitu apa? Sunahkan berjamaah. Paham? Peringatan terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Rasulullah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru, karena dia sebab perpecahan. Ya, sebab perpecahan di masa sahabat nggak ada perpecahan sama sekali, nggak ada perpecahan di kalangan sahabat sama sekali. Muncul perpecahan karena muncul perkara-perkara baru yang nggak ada. Kemudian banyak pengikutnya. Ya. Pentingnya persatuan dan tidak bercerai-berai. Pentingnya apa? Persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tadi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh pada Al-Qur'an. Harus bersatu umat Islam ini, jangan bercerai-berai. Ya, bersatunya bagaimana? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Itu bersatunya. Ya, bukan bersatu teriak-teriakan slogan-slogan aja. Itu juga mudah banget pecahnya kan. Allah perintahkan kita bersatu dalam Quran. Allah juga larang kita bercerai-berai. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan bertengkar. Ya, jangan fatafshalu, kalian akan gagal. Nah, itu dampaknya ya. Wa tazhaba rihukum, hilang kekuatan kalian.
Ya, kalau udah bercerai-berai nggak kuat lagi ya. Seperti kita di Indonesia ini. Kemudian ya wajibnya bersatu dan tidak memecah belah persatuan kaum muslimin. Wajib bersatu. Jangan kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin bercerai-berai. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Solusi perpecahan dan perselisihan antara kaum muslimin sebagai berikut. Ini salah nomornya ya. Apa solusi kalau kita ada perpecahan antara kaum muslimin? Bagaimana upaya atau langkah-langkah untuk bersatu? Itu nomor 8 tuh, nomor 9 ke bawahnya diperbaiki tuh. A, bertakwa kepada Allah. Ganti nomor 9 ganti jadi A. Ya. Gimana solusi perpecahan? Solusi mencegah perpecahan. Satu, bertakwa kepada Allah dan menaati perintahnya. Paham ini? Yang kedua, mendengar dan taat kepada pemerintah. Ini kita juga harus taat kepada pemerintah ya. Berpegang teguh pada sunnah. Itu C berarti ya. Meninggalkan bid'ah dan hal-hal baru dalam agama. Baik. Itu berarti nomor 8 ya. Bagiannya ada A, B dan A, B, C, D ya. 4 ya. Jadi 4 ini solusi keluar dari perpecahan. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah. Takwa Allah ya. Wa ta'ati amrihi, dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ya, sekarang ini yang takwa kepada Allah itu berkurang. Ya, yang mengerjakan perintah Allah kurang. Lihat aja masjid-masjid kita, yang sholat berapa sedikit, ya kan? Sepi, masjidnya luas, yang sholat sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, ya banyak yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak diperintahkan melakukan maksiat ya. Banyak yang tiap hari protes pemerintah terus ya. Nyalah-nyalahin terus di mana-mana. Kemudian ittisam bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu pemersatu kalau sama-sama mengerjakan. Kemudian meninggalkan bid'ah dan hal-hal baru dalam agama ya. Jangan buat yang baru, jauhi yang muhdatsat, yang baru dalam perkara agama ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru ya. Karena setiap ibadah yang dibangun di atas bid'ah tidak diterima Allah ya. Kata hadis Rasulullah SAW apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna wa waradun. Siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, dengan petunjuk kami, ditolak. Dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Udah jelas ditolak, ya kan? Kemudian buruknya akibat perpecahan dan melepas diri dari jamaah. Apa akibatnya? Ya. Kata Rasulullah, barang siapa menyelisih jamaah meski hanya sejengkal, lalu dia mati kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Yaitu apa? Urusannya amburadul, kacau balau, berantakan, ya kan? Enggak ada pemimpinnya. Ya. Kemudian pentingnya ketakwaan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan ketakwaan sebagai salah satu wasiat beliau. Ya, pentingnya ketakwaan ya dalam segala hal ya. Takwa mendorong masyarakat untuk bersatu, tidak berpecah belah dan keluar dari jamaah. Sisi pendalilan hadis tersebut bahwa bisa jadi kezaliman dilakukan ulul amri kepada rakyatnya, maka takwa mendorong untuk sabar dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka ya. Jelas ini? Nabi Muhammad menasihati umatnya dan memberikan semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nabi selalu mendorong umatnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Bukti kenabian beliau mengabarkan perselisihan yang akan terjadi. Ya, ini salah satu bukti kenabian beliau. Alamun min a'lamin nubuwah. Boleh mengabarkan hal yang akan terjadi. Kalau kita kan nggak bisa mengabarkan apa yang akan terjadi ya. Prediksi-prediksi aja. Kalau Rasulullah bukan prediksi, ya kan? Prediksi kan bisa terjadi, bisa enggak, ya kan? Tapi kalau Rasulullah apa? Benar-benar terjadi apa yang beliau kabarkan. Enggak lama setelah beliau meninggal dunia, mulai timbul perpecahan. Hari ini enggak, sampai hari ini enggak bersatu umat Islam. Kemudian pujian kepada Khulafaur Rasyidin, ya. Kata beliau, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Ini pujian terhadap Khulafaur Rasyidin. Lembutnya hati para sahabat, karena mereka tersentuh dengan nasihat Rasulullah SAW. Jiwa mereka bersih dan sangat peka terhadap nasihat. Dinasihati mereka menangis ya.
Kalau kita nasihati mungkin marah, ya kan? Bahkan ada seorang alim mengatakan, tidaklah saya beri nasihat seseorang, melainkan dia periksa aib-aib saya. Gitu. Dia kesalahannya apa, aibnya apa, kan? Itu zaman sekarang itu kan. Zaman dulu, ya kan? Dinasihati mereka nangis ya. Makanya zaman dulu tuh para ulama sama mereka saling memberi nasihat kalau mereka mau berpisah ya. Di antara pesan mereka apa? Membacakan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, ya kan? Atau ayat yang tadi, walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya. Kemudian yang ke-20, hendaknya para imam masjid dan ulama senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Memberikan nasihat ya kepada jamaahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat ya. Kemudian anjuran untuk hadir di pengajian karena besarnya pahala dan perbaikan hati ya. Hadir ke pengajian ya. Supaya kita dapat ilmu, supaya kita ya dapat guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terjauh dari maksiat. Nggak mungkin orang dalam pengajian melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat kan sendiri-sendiri. Kalau dalam pengajian nggak mungkin di masjid lagi kan. Meminta wasiat kepada ulama dan tokoh agama. Ya. Sering-sering minta nasihat ya. Karena wasiat mereka lebih dekat kepada keikhlasan. Nasihat maksudnya keikhlasannya. Karena wasiat mereka lebih dekat kepada nasihat. Maksudnya kepada keikhlasan. Kalau ulama yang beri nasihat itu lebih dekat kepada keikhlasan ya. Dan jauh dari penipuan ya. Jadi dia benar-benar tulus memberikan nasihat. Sehingga kita dianjurkan untuk ya sering-sering meminta nasihat kepada ulama ya. Ceramah wajib disampaikan dengan jelas dan tegas. Jangan ngalor ngidul kemana-mana kan. Ini nggak boleh. Padahal kesempatan datang ke masjid itu ya nggak semua orang bisa. Ya kan kadang dia sengaja menyediakan waktu ke masjid, tapi nggak ada ilmu yang dia dapat kan. Cerita ya kan. Ilmunya sangat sedikit. Bahkan kalau ditanya apa kesimpulan yang disampaikan Ustaz tadi, bingung kan. Ustaznya ceramahnya pindah-pindah katanya kan, temanya loncat-loncat. Ya. Harusnya ya disiapkan lah ya. Dan harus jelas yang disampaikan itu, paham umatnya gitu. Ya. Karena itu orang perlu memilih ungkapannya ya, yang dipahami oleh orang ya. Anjuran ceramah dilakukan setelah subuh, ya kan? Makanya kalau di masjid-masjid ada ceramah setelah subuh ya, itu mungkin hati orang lebih terbuka untuk menerima nasihat ya. Dianjurkan meminta nasihat bagi yang akan berpisah. Ketika kita akan berpisah, kita minta nasihat kepada teman kita ya. Baik itu ketika mau bepergian maupun ketika mendekati kematian. Ya. Penjelasan hubungan antara hati dan anggota badan. Ketika hati tersentuh, maka akan berpengaruh ke mata sehingga mata mengalirkan air matanya. Nah, itu kalau hatinya tersentuh, maka matanya mudah menangis, ya. Ucapan yang bermanfaat adalah yang terucap dari hati dan memberikan pengaruh, bukan yang sekedar keluar dari mulut ya. Ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalb. Yang keluar dari hati ya masuk ke hati. Maksudnya kalau memang tulus nasihat diucapkan, maka juga akan menyentuh pendengarnya ya. Kadang orang beri nasihat bukan karena apa? Bukan karena memang dari hatinya, karena mungkin kesal aja kan. Marah, kesal sama orang kan, atau pengen menjatuhkan, nasihati di tempat ramai kan. Ini gue memberi nasihat harus diperhatikan ya nasihatnya kan, dengan kata-kata yang baik itu kan. Makanya Fir'aun aja ya, Nabi Musa diperintahkan Allah menasihati Fir'aun dengan baik ya. Kata Allah, "Fa izhaba ila fir'auna innahu tagha." Ya. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melewati batas. Faqula lahu qaulan layyina. Ucapan oleh kamu berdua yaitu Musa dan Harun apa? Qaulan layyina, ucapan yang baik. Ini Firaun ya, yang manusia paling sombong di dunia ya, mengaku dirinya Tuhan gitu ya. Ana rabbukumul a'la dia bilang. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Ya kan? Orang begitu aja disuruh ucapan yang baik, ya kan? Ya juga kalau menasihati orang ya dengan penuh kelembutan. Kata Umar, la an yahdiyallahu bihi rajulan ya kata Rasulullah apa? Kata Umar, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Ya. Semoga Allah kasihi orang yang
menunjukkan kepadaku aibku. Kalau kita gimana kira-kira? Ya, aib kita, kekurangan kita dikoreksi orang ya, mungkin marah ya. Tapi kalau orang zaman dulu tidak ya. Mereka senang dengan orang yang memberikan nasihat ya. Juga harus bersabar, jangan buru-buru. Ya mau dapat hasilnya sekarang juga dilarang, langsung orang berhenti. Mana bisa begitu kan? Mereka juga punya pikiran, punya bantahan dan segala macam ya. Jadi harus bersabar ya. Kemudian juga di tempat yang yang tersembunyi, jangan depan orang lain. Itu namanya ta'yir, malah merendahkan orang gitu kan. Enggak ada yang mau terima. Depan orang banyak ditegur kan sungkan. Itu bukan nasihat, malah itu ta'yir, merendahkan orang ya. Habis waktunya. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.